Jadi situasi Covid di Indonesia ini kan ternyata akan lebih panjang dari, prediksi banyak pihak beberapa waktu yang lalu gitu ya. Banyak pihak, beberapa bulan yang lalu memprediksikan bahwa September sudah berakhir, Oktober sudah berakhir, ada yang mengatakan akhir tahun sudah berakhir. Tapi kalau kita melihat situasi sekarang ini, kayaknya ini akan berdampak hingga ke tahun depan. Jadi dampaknya lebih panjang. Tetapi kita lihat cara masyarakat merespon itu juga sudah lebih bijak. Dulunya ketakutan sehingga tidak melakukan apapun, tidak melakukan transaksi. Sekarang tetap melakukan transaksi ekonomi, tetapi dengan protokol yang dijaga, jaga jarak, dan masker, cuci tangan. Itu adalah praktek yang kita lihat sangat jamak terjadi di banyak tempat di Indonesia. Ini tren yang bagus yang perlu dipertahankan. Nah, terkait dengan resesi, kita jangan terlalu takut dengan berita Indonesia memasuki masa resesi. Resesi itu adalah suatu terminologi yang biasa saja, gitu ya. Apalagi dalam situasi seperti sekarang ini, mungkin 60% atau 70% negara di dunia ini akan mengalami hal yang sama. Jadi resesi bukan sesuatu yang perlu kita takutkan. Resesi Oke, kan hanya ketika pertumbuhan kuartal dua kuartal berturut-turut menunjukkan angka negatif. negatif. Mhm. Kuartal kedua ini akan negatif, kuartal ketiga kemungkinan besar juga akan negatif, walaupun tidak separah kuartal kedua. Tetapi situasi itu membuat Indonesia masuk dalam kategori resesi. Ini bukan sesuatu hal yang harus kita takutkan dan berusaha maksimal supaya jangan sampai kuartal ketiga itu kita tumbuh negatif. Tidak perlu seperti itu. Tapi yang penting adalah kita mempunyai rencana yang terstruktur dengan jadwal yang terencana dengan baik begitu ya. Jadi targetnya lebih midterm gitu. Daripada kita buru-buru mengejar supaya kuartal ketiga tidak negatif, tetapi sebenarnya dampak jangka menengah dan jangka panjangnya tidak optimal. Kalau menurut Anda sendiri gambaran nanti pertumbuhan ekonomi Indonesia akan seperti apa Pak Wijayanto? Kalau dikatakan, kita tidak perlu, berpaku pada angka-angka begitu ya, tapi seperti apa Anda menilainya dan melihat, kondisi akan terjadi untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia dan ini akan berlaku seperti apa recovery-nya? Apakah sudah bukan lagi U-shape, bukan lagi V-shape atau mungkin W-shape gitu ya, seperti apa Pak Wijayanto Anda melihatnya? Saya melihat bahwa recovery kita bentuknya ini kombinasi antara V dan L. Jadi VL shape. Artinya apa? Krisis ini akan cukup dalam, kita akan tumbuh negatif di tahun ini, mungkin tumbuh 1% atau 2% negatif ya, minus 1%, minus 2%. Kemudian tahun berikutnya akan mengalami recovery. Tetapi kemudian setelah recovery itu new normal pertumbuhan ekonomi kita itu adalah di bawah situasi normal. Jadi bagi kita akan sangat berat untuk bisa kembali ke level pertumbuhan 5%. Barangkali tumbuh 4% saja sudah cukup baik. Kenapa bisa begitu? Karena hantaman Mhm. krisis ini cukup mempengaruhi struktur ekonomi kita. Kemudian yang kedua, ketika kita dihantam krisis, kompetitor kita Vietnam, Thailand, Cina itu sudah recover lebih awal. Sehingga mereka lebih bersiap menarik investor, mereka lebih bersiap untuk bertarung di pasar ekspor dan lain sebagainya. Nah, melihat gambaran itu, saya melihat pasca COVID pun pertumbuhan ekonomi kita akan sedikit di bawah pertumbuhan rata-rata sebelum COVID.